kasihi dalam Tuhan. Kita semua tentu senang ketika kita bertemu, tetapi sedih juga ketika kita harus beralih ke tempat lain. Inilah pengalaman yang biasa, bahwa bertemu itu adalah sebuah kerinduan, tetapi juga berpisah adalah sebuah kerinduan juga. Kita berpisah supaya orang di tempat lain juga mengalami berkat oleh kehadiran kita. Tuhan Yesus juga berbicara kepada para muridnya, di tempat lain, mari kita pergi ke tempat lain juga, supaya di sana aku mewartakan Injil. Pergi ke tempat lain itu memang sering selain merupakan sebuah kerinduan, tetapi juga ada rasa takut dan cemas. Ketakutan dan kecemasan akan menghadapi tantangan di tempat yang baru. Namun Yeremia pada hari ini memberi kesaksian kepada kita bahwa kita tidak boleh takut. Yesus juga mengajak para muridnya jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Jangan takut. Yeremia itu memang menghadapi kebencian dan ancaman pembunuhan dari umat atau para pendengarnya. Dia mengatakan bahwa mereka harus bertobat. Namun karena orang Israel tidak bertobat dan kemudian mengalami kehancuran, Yerusalem hancur. Bangsa-bangsa asing menghancurkan kota Yerusalem, dan kita tahu bahwa Yeremia setelah hancurnya kota Yerusalem itu menciptakan lagu ratapan, bahwa dia telah mengingatkan mereka, tetapi sayangnya mereka tidak mendengarkan warta pertobatan. Oleh karena itu mereka mengalami kehancuran, harus mengalami bahwa mereka dipermalukan oleh bangsa-bangsa lain. Namun Yeremia juga mewartakan bahwa Allah selalu hadir. Allah selalu dekat dengan orang yang patah hati. Allah selalu dekat kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan oleh karena itu Yeremia dalam menghadapi ketakutan, ancaman dari para pendengar itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan oleh karena itu dia menjadi seorang nabi. Nabi sejati, nabi besar pada zamannya. Selama kurang lebih 2 tahun lebih ini, 2 bulan, 2 tahun ya, saya merasa senang dengan tugas-tugas pelayanan di paroki ini, termasuk senang juga bisa mengunjungi umat di sini, di Basyarani.
saya kurang senang juga dalam satu pertemuan pra-KPD untuk para pasangan di Basarani. Hadir pada waktu itu Bapak Desa, juga pengurus stasiun. Kita memberikan penguatan persiapan bagi pasangan yang sudah hidup bersama supaya mempersiapkan diri untuk kursus persiapan perkawinan pada waktu itu. Dan mereka berjanji pada waktu itu tahun depan antara bulan Mei atau bulan Oktober bisa mengikuti kursus. Apa yang terjadi ternyata mereka semua tidak ikut kursus. Walaupun kursus dibuka di Tuhuko, sangat dekat, tidak ada yang ikut. Begitu pula dibuka yang terakhir 2 kali di pusat Rocky, tidak ada satu pasang pun yang hadir. Dalam penyelidikan kami baru-baru ini, saya mendengar dari beberapa pasang, baik di Memet maupun di Wayang Ona, mereka menyampaikan kepada saya bertanya, apakah Anda memasuki kehidupan perkawinan ini dengan bebas tanpa rasa takut? Mereka katakan, Romo, kami punya om perempuan, sampaikan om tidak tuntut binti balik lebih dulu, tapi dia suruh kamu pergi ikut kursus dan berkat. Biasanya pasangan takut, laki apa dari pihak perempuan. Mereka menyampaikan terus terang, kami tidak merasa takut karena keluarga pihak perempuan ini. Omong kami pergi kursus dan berkat. Dan saya ingat dalam beberapa kesempatan kunjungan ke stasi, saya memberikan himbauan dalam renungan bahwa para pasangan yang sudah hidup bersama harus segera mengikuti kursus persiapan perkawinan. Keluarga pihak perempuan maupun pihak laki-laki bertemu untuk membicarakan segala urusan terkait dengan binti balak, tetapi bahwa tidak boleh menghalangi pasangan yang sudah hidup bersama itu untuk segera memasuki kehidupan perkawinan pada waktu. Karena kalau hidup bersama di luar nikah, di negara kita ini ada hukumnya. Mereka sudah hidup bersama tidak segera berkat nikah, denda 10 juta dan masuk penjara. Dan dari pihak gereja tentu tidak sehat hidup bersama di luar nikah, adalah hidup tidak sah dan berkat juga tidak ada. Mereka hidup di luar nikah, anak-anak belum permatian, para pasangan malas ke gereja karena malu, dan itu tandanya bahwa rahmat tidak ada. Kita semua sayang kepada para pasangan itu. Dalam kesaksian Nabi Yeremia, kita belajar untuk tidak boleh takut terhadap bayangan sendiri, bahwa segala kebutuhan kita tetap Allah penuhi pada waktunya. Dan oleh karena segala yang bersifat materi
itu harus menjadi nomor yang kedua. Nilai yang pertama adalah nilai iman, persaudaraan, dan kasih sayang harus ditempatkan pada nomor urut yang pertama. Karena nilai seperti ini akan menjadi jaminan bagi kita di masa depan. Hari ini berkenan dengan misa syukur. Ini tadi Romo Alma sampaikan, bisa melepas pergikan, bisa perutusan. Saya menerima tugas perutusan baru justru dari Lewotana Paroki Banyola. Dan oleh karena itu saya sedang bahwa Aba Romo Alus menyampaikan dalam kata pembukaan, mari kita berdoakan Romo Anton untuk tugas perutusan yang baru. Sebagai manusia pasti juga saya punya bayangan, ada banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi saya percaya bahwa tidak apa si Lewotana Nayubaya Pasarani dalam doa di PGG, dalam doa di gereja, pasti sebut nama Romo Ben, Romo Kustan, Romo Sil, dan tentu juga saya. Ingat dalam doa supaya kami, sebagaimana yang disampaikan Romo Alphonse, tetap sehat. Sehat itu yang pertama. Kalau sakit-sakit itu tidak bisa melayani. Maka doa dan harapan untuk kami dalam tugas perutusan baru penting. Tentu juga saya di tempat tugas yang baru tetap berdoakan seluruh umat di Basarani dan Yubaya yang saya layani. Saya ingat kamu semua. Satu hal lagi yang saya perlu sampaikan. Kirim kumpulan anak ke Semak Adonara Pani. Kemarin saya tanya pendaftaran sudah berapa di situ dari pasaran, belum ada. Tetapi pendaftaran ke Semak SMK Likutudan banyak. Jadi jangan lupa kita mendukung Semak Adonara yang adalah juga sebuah sekolah Katolik yang unggul dalam disiplin dan pendidikan guru-guru yang disiplin. Tiap pagi guru terlambat denda Rp20.000, potong gaji. Jadi para guru itu pakai lari. Itu disiplin penting. Kalau guru-guru tidak disiplin, sulit untuk mendisiplinkan anak. Jadi mari kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan seperti Nabi Yeremia. Dan Yesus, Nabi Yeremia baru mengajak kita jangan takut. Takut terhadap musuh-musuh kita. Dan salah satu musuh kita adalah budaya pesta dan pemborosan. Maka saya mengajak umat supaya draft konsultasi yang akan menjadi pedoman hajatan pesta, hajatan suka dan duka harus mulai dibicarakan di stasi. Duduklah di stasi pemerintah, pengurus gereja dan tokoh adat, ketua-ketua KPG, pengurus stasi, untuk membaca dan merenungkan draft konsultasi yang kira-kira akan menjadi keputusan. Untuk dilaksanakan di stasi, kita buat di stasi dulu. Jangan kita pikir besar-besar nanti perlu diputuskan. Kita yang putuskan
dan laksanakan stasi untuk kepentingan kita. Dan Tremonday telah menjadi contoh bagi seluruh stasi Brokeman. Dengan iman, dengan keberanian bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita, maka kita akan bisa melakukan segala yang baik dan benar untuk ibu ratu, untuk keluarga kita. Tuhan memberkati kita.